Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya Yudi Indra Setiawan dan teman-teman bisa panggil saya Yudi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sharing tentang radiologi, tentang unit saya, tentang dasar radiologi, ya sekilas tentang dasar radiologi, kemudian aplikasi di lapangan, dan kemudian aspek-aspek lain yang penting untuk diketahui seperti safety, kemudian persiapan-persiapan pemeriksaan, dan apa saja fasilitas yang ada di radiologi, serta hasil apa saja yang bisa kami sajikan untuk kepentingan penegakan diagnosis. Selamat menyimak presentasinya. Baik rekan-rekan, kita akan segera mulai sharing kita, bincang-bincang kita tentang radiologi. Dan ada beberapa hal terkait dengan radiologi yang penting untuk teman-teman dan rekan-rekan semua ketahui. Dan radiologi ini sejak 2003 kita sudah mengalami beberapa banyak kemajuan. Di antaranya penambahan alat ya, seperti CT scan, kemudian MRI, kita sudah upgrade hingga 2 kali untuk MRI. Dan tentunya ada beberapa prosedur atau ada beberapa aplikasi pemeriksaan yang kemudian nanti perlu diketahui oleh rekan-rekan semua. Dan kita akan bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama tentang radiologi itu sendiri dan basic secara ini aja, garis besar tentang radiologi kita akan bahas, kemudian tentang pemeriksaan radiodiagnostik, dan kemudian yang ketiga tentang MRI. Baik teman-teman, pasti teman-teman pernah ke radiologi, dan radiologi ini terdiri dari 2 kata, radio dan mugos. Radio itu adalah radiasi, adapun mugos adalah ilmu ya. Jadi radiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk radiasi, pemanfaatan dan pengendalian resikonya, dan itu semua adalah untuk dalam rangka penegakan diagnosis dari pasien. Kita telah sebut tadi tentang radiasi. Apa itu radiasi? Apakah bahaya radiasi itu? Ya, kita sering menganggap radiasi itu bahaya ya, dan itu wajar karena memang radiasi yang sering kita ketahui bersama adalah radiasi yang memiliki dampak merugikan. Dan tentunya kita akan proporsional membahas tentang radiasi. Radiasi itu adalah secara sederhananya perpindahan energi atau partikel tanpa melalui medium tertentu. Dan radiasi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Adapun yang kita pakai, radiasi yang ada di Rumah Sakit Awal Bros ini adalah radiasi sinar X, yang itu terjadi di dalam sebuah tabung hampa udara ya, kayak bolam lampu tapi lebih besar, lebih tebal begitu. Kemudian antara kutub positif dan negatifnya diberikan beda potensial yang tinggi atau tegangan yang tinggi hingga 150 kV, 150.000 volt ya. Baru nanti terbentuk X-ray itu. Nah, proses terbentuknya adalah kalau diskemakan seperti ini teman-teman, yaitu ini atom, dan saat nanti atom ini ditembakkan padanya elektron, maka dia akan dibelokkan saat melalui medan inti atom. Dan energi dari pembelokan inilah yang disebut X-ray. X-ray ini hanya 1% dari 99% proses ya, atau panas yang dihasilkan. Ini hanya 1%-nya aja yang X-ray. 99%-nya adalah berupa panas. Dan jenis radiasi ini banyak. Ini dibagi dalam berdasarkan panjang gelombang. Kalau kita tadi sinar X ini ada di sini, dan di sini ada cahaya nampak memiliki rentang panjang gelombang tertentu, di mana makin tinggi panjang gelombangnya atau makin panjang satu bukit satu lembahnya tidak nampak oleh mata, demikian pula makin pendek
lambdanya atau panjang gelombangnya, maka juga tidak nampak oleh mata. Dan radiasi ini sebetulnya banyak juga terdapat di alam selain dari radiasi yang diakibatkan oleh proses kedokteran. Radiasi di alam ini seperti di air minum, gas alam di rumah, ya, kemudian bahkan proses bepergian, ya, dengan pesawat terbang itu juga Anda akan mendapatkan radiasi sekian milisievert per jam. Jadi kalau mau menghindar dari radiasi, ya itu tidak bisa, karena mau naik mau turun semuanya ada radiasi. Itulah yang disebut dengan radiasi latar kosmis, di mana radiasi alam ini tidak pernah nol. Kami punya alat alat monitoring radiasi, itu tidak pernah nol angkanya, karena ada radiasi di alam. Ini besarnya 85%, rekan-rekan. Sedangkan radiasi yang diakibatkan dari proses kedokteran atau proses manusia itu hanya 14,5%. Dan inilah skema radiasi masuk ke rumah, ya, melalui tekanan udara dan seterusnya hingga masuk ke celah beton, ya, ini gas radon. Radon ini adalah jenis gas yang memiliki sifat radioaktif. Dan bagaimana jika radiasi ini berinteraksi dengan materi? Maka ada 3 skenario di sini, rekan-rekan, yaitu sel pulih, sel mati, dan selnya bermutasi. Sel pulih tentu tidak ada efek, ya. Nah, sel mati jika jumlahnya tidak banyak maka akan digantikan, regenerasi oleh tubuh. Dan sel bermutasi, di sini ada 2 skenario, yaitu pada sel reproduksi dan sel bukan reproduksi. Biasanya kalau sel bukan sel reproduksi yang mati, tidak ada efek, dan sel reproduksi ini ada efek tertundanya, efek genetik, dan satu lagi di sini yaitu kanker. Namun perlu saya sampaikan bahwasannya potensi terjadinya kecelakaan radiasi inilah 1 dari 1 juta proses. Ini tentunya kita bisa analogikan dengan kecelakaan kendaraan bermotor, itu 1 dari 2000. Pernahkah rekan-rekan merasa takut saat mau naik sepeda motor misalkan? Padahal itu bahayanya 500 kali lipat lebih bahaya dibandingkan dengan proses radiasi atau misalkan X-ray torak misalkan. Dan inilah yang sering dipikirkan oleh kebanyakan masyarakat kita, bahwa radiasi itu bahaya sehingga dia fobia gitu. Nah, kita berusaha proporsional supaya tetap di tengah-tengah, tidak meremehkan tapi juga tidak fobia. Berikutnya kita akan masuk ke area radiodiagnostik yang ada di unit radiologi Rumah Sakit Awal Bos, Batam. Setiap pasien yang akan datang ke radiologi untuk dilakukan X-ray maka harus dengan surat pengantar, karena ini sudah merupakan aturan dari IAEA, International Atomic Energy Agency, yaitu badan independen di bawah PBB, dan kalau yang lokalnya di bawah aturan BAPETN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dan harus melalui proses yang dinamakan justifikasi. Nanti dari medis atau dari dokter di PCP sebelum mengirim pasien harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu yang pertama, diperlukannya tindakan X-ray ini adalah manfaatnya lebih besar daripada tidak di X-ray atau daripada risiko yang timbul secara umum. Yang kedua, telah melawan pertimbangan, ya, kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan dengan modalitas non-radiasi seperti MRI atau USG. Dan yang ketiga, pasien belum pernah diperiksa dengan X-ray atau X-ray yang sebelumnya sudah tidak relevan lagi, tidak adekuat untuk diagnosis. Maka 3 hal ini kemudian menjustifikasi, membenarkan dilakukan tindakan X-ray. Kita akan masuk ke CT scan, rekan-rekan. Kita memiliki MSCT atau multi slice CT, computerized tomography,
mereknya Philips, kita punya 64 slice. Kita bisa menggunakan CT scan tersebut untuk rekonstruksi 3 dimensi seperti ini. Kemudian untuk rekonstruksi CT angiografi dari Circle of Willis atau Circulus Willisi, di mana kita bisa lihat di sini ada aneurisma atau AVM, ya ada turbulensi di sini, pasiennya pusing-pusing, namun diberikan obat paracetamol misalkan tidak hilang juga. Nah, rupanya ada turbulensi di sini, dan kita bisa deteksi dengan CT scan. Sehingga nanti tindakan berikutnya, terapinya, apakah di open atau di bedah atau dengan teknik embolisasi di radiologi intervensional, nah itu akan lebih terarah. Ini CT scan 3 dimensi untuk knee joint atau lutut. Kita lihat pembuluh darahnya ada enggak yang terpotong oleh fragmen fracture-nya. Kemudian CT kolonoskopi, inilah CT virtual, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kolon secara utuh intralumennya. Ya. Agak mirip dengan endoskopi, cuma endoskopi adalah kamera yang masuk. Ini gambar endoskopi seperti ini. Kalau gambar virtual kolonoskopi ada polip seperti ini. Ini 3 dimensi. Pasien ada persiapannya, ya, puasa, urus-urus, kemudian pasien berbaring di CT scan. Orang di CT scan diisi udara dulu, melalui anus. Kemudian baru di scan 5 menit, pasien pulang. Nah, kami melakukan rekonstruksi 3 dimensi melalui software sehingga kita bisa melihat lumen dari usus bagian dalam. Jadi kita seperti ada kamera di sana, dan kamera tersebut menelusuri setiap pelekukan dari usus besar. Nah, tentunya persiapannya harus matang, harus bersih, sehingga tidak ada bias di teknik pemeriksaan kolonoskopi tersebut. Misalkan ada feses, nah itu nanti bisa dikira sebuah tumor, makanya harus bersih kalau misalkan. Kemudian di sini kita akan lihat CT kardiak, dan CT kardiak ini adalah termasuk andalan kita juga untuk melihat pembuluh darah koroner di jantung. Kita bisa lihat secara 3 dimensi dari penampang ini arteri koroner kanan RCA atau kiri LAD, left arterial descendant, atau LCX, left circumflex, dan kita juga bisa melihat irisan longitudinalnya, sehingga kalau dilihat berapa banyak stenosisnya, berapa persen, itu bisa kita prediksikan melalui CT scan. Dan berikutnya adalah komputer radiografi atau digital radiografi. Rekan-rekan pasti pernah melalui X-ray yang ini, karena semua X-ray digital di kami menggunakan komputer radiografi dan digital radiografi atau DR. Yang pertama yang perlu rekan-rekan ketahui adalah persiapan pemeriksaan pada X-ray abdomen atau CT abdomen, di mana harus ada appointment atau penjadwalan di radiologi, kemudian diet rendah serat 1 hari, kemudian laksatif atau urus-urus, puasa makan 10 jam, kemudian tidak merokok dan tidak ngobrol supaya tidak banyak udara yang ada di usus. Inilah contoh IVP, intravena pilografi, di mana kita lihat di ureter yang sebelah kiri ini ada terputus ya gambarnya. Ini akan diduga ada sumbatan di sini, entah karena batu atau karena stenosis yang lain. Dan dokter bedah urologi saat akan melakukan tindakan jadi lebih terarah setelahnya. Berikutnya tentang USG. Ini adalah pemeriksaan yang tidak menggunakan radiasi sinar X. Ini menggunakan ultrasound atau gelombang ultrasonik. Persiapan untuk pemeriksaan USG abdomen, yang pertama sama, tetap harus appointment dulu. Kemudian yang kedua, puasa makan 6 jam supaya kandung empedunya mengembang. Yang ketiga,
tahan pipis ya, tidak boleh kencing. Kalau terpasang kateter ya harus diklaim dulu supaya kandung kemihnya penuh sehingga bisa dievaluasi nanti ada batu kah atau ada penebalan, ada tanda-tanda infeksi, nah itu risiko. Dan kami menggunakan digitalized workspace di mana dokter spesialis radiologi mengevaluasi gambar secara digital. Jadi sudah sangat jarang menggunakan film yang di terawang gitu ya, di viewer begitu. Karena kita sudah filmless dan menggunakan PACS atau Picture Archiving and Communication System. Jadi rekan-rekan semua nanti harus bisa juga, terutama yang terkait dengan pelayanan medis ya, perawat atau dokter nanti menggunakan software atau program dari PACS ini juga harus lancar karena kami sudah tidak akan mencetak film lagi, sehingga pasien foto di radiologi, setelah itu pasien kembali lagi ke dokter dan tidak membawa film lagi, tidak membawa hard copy, sehingga dokter nanti harus bisa melihat dari PACS. Nah, tampilan ini juga bisa diubah gelap terangnya, bisa menggunakan pengukuran, bisa untuk ronsen, panoramik, CT scan, MRI, itu bisa. Dan untuk menampilkan image yang tidak cuma satu kotak saja, misalkan multi frame gitu, bisa sampai 4 frame, itu bisa. Dan masing-masing frame terhubung saat slice-nya itu digeser, maka lokasi slice-nya itu juga akan ikut menyesuaikan. Ini kecanggihan dari teknologi yang sekarang kita terapkan. Berikutnya kita akan bahas tentang mobile cytobed. Mobile cytobed itu pemeriksaan yang dilakukan on-site karena pasien memiliki kondisi umum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi ke unit radiologi. Hanya unit-unit tertentu saja yang kami ada layanan ke sana. Karena X-ray ini juga kan harus di-manage supaya tidak memapar banyak pasien yang lain gitu. Karena ini kalau X-ray di sini, pasien sebelahnya juga kena radiasi hambulnya. Kita harus minimalkan juga. Perawat mengirimkan formulir, ini bisa formulir hard copy. Nanti kalau sudah mulai kita menganjak menggunakan formulir online, maka ya kita akan menggunakan formulir online sehingga nanti formulir itu diinput di HIS atau Sistem Informasi Rumah Sakit dan nanti kami sudah bisa lihat dari komputer yang ada di radiologi. Kita akan bahas berikutnya yaitu tentang MRI. Dan apa itu MRI? MRI adalah Magnetic Resonance Imaging, singkatannya ya. Yaitu alat pencitraan canggih yang menggunakan medan magnet kuat dan sinyal radiofrekuensi. Prinsipnya itu sama kayak CT scan, itu mengiris-iris juga aksial, koronal, sagital begitu. Namun tidak seperti yang di gambar ini ya, tentunya nggak ada pasien yang mau nanti. Dan prinsip kerjanya ada 6 MRI itu. Ada atom hidrogen yang ada di dalam tubuh kita, kan kita lebih banyak air ya, H2O. Yaitu atom itu memiliki kutub-kutub. Yang kutubnya itu nggak paralel gitu ya, nggak sejajar gitu, kemana-mana dia arahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam medan magnet sehingga kutub tersebut utara selatannya berbaris sejajar. Nah, saat dia berbaris sejajar ini terpaksa sebetulnya. Dia itu karena ada pengaruh medan magnet aja, makanya dia berbaris gitu. Kemudian ditembakkan radiofrekuensi, diganggu. Saat dia berbaris terganggu, akhirnya dia geser atau goyang begitu. Nah, saat radiofrekuensi itu diambil atau di-off-kan, maka dia balik lagi, lurus lagi sambil melepaskan energi. Dan energi itulah yang diserap oleh detektor dan diolah menjadi image. Begitu kurang lebih. MRI kita 1,5 Tesla. Tesla itu satuan kekuatan magnet. Dan kita bisa melakukan brain perfusion, di mana kita bisa menghitung
perfusi jaringan antara yang sehat dengan yang terkena tumor misalkan. Yang ini sebelah kanan ini ada tumornya, ini pasien kita, itu kita pernah hitungkan. Nah, ini warnanya udah beda, perfusi jaringannya sudah memburuk. Dan kita juga bisa lakukan analisa kuantitatif, tidak hanya kualitatif. Oh, ada gambaran tumor, oh, ada gambaran nodul, misalnya itu kan kualitatif. Kuantitatif itu berbentuk angka-angka. Kita bisa menghitung RCBV dan RCBF, ya, relative cerebral blood volume dan relative cerebral blood flow. Dan kita bisa bandingkan kurvanya antara jaringan yang sehat dengan jaringan yang terkena gangguan, misalnya ada lesinya, ada kelainannya. Kita juga bisa hitung mean transit time, yaitu kecepatan perfusi jaringan memfilter media kontras, ini dengan kontras. Kemudian kita bisa lakukan namanya fiber tracking, yaitu ini yang canggih dari MRI kita, yaitu kita bisa melacak jarak-jarak saraf otak yang terdampak oleh sebuah lesi atau penyakit. Dan ini adalah 3 dimensi, kita bisa putar, kita bisa lihat mana saja jarak otak yang terkena pengaruh karena sebuah lesi misalnya. Dan software yang ada di MRI ini powerful, sehingga kita bisa memproses gambaran 3 dimensi, kita bisa melacak fiber tracking, perfusi, kemudian MRCP. MRCP adalah magnetic resonance cholangiopancreatography, dipergunakan untuk melihat kandung empedu dan saluran-salurannya. Jika ada batu, ada kelainan, di situ bisa kita lihat. Kita bisa juga lihat prostat high resolution, kemudian 3D brain MRA, yaitu ini seperti yang tadi circulus Willisi, kalau di CT scan ini juga bisa dengan MRI. Namun bedanya ini tanpa kontras, nggak ada obat yang dimasukkan. Kita pakai sekuens khusus, kita bisa melakukan 3 dimensi. Ini yang tanda panahnya, yang ada kelainannya, ada AVM di sana atau aneurisme. Kemudian untuk safety, karena MRI ini menggunakan medan magnet kuat yang bisa potensi mechanical risk, ya, atau trauma mekanis, resiko mekanis, maka dibagi zonasi, yaitu ada zona 1, 2, zona 3, dan zona 4. Di mana aja ini? Inilah koridor, ini adalah zona 1, 2. Begitu masuk sudah zona 3, dan inilah zona 4. Di sinilah magnetnya yang memiliki kekuatan menarik 1,5 Tesla. Kalau kita lihat di sini ada apar ini juga khusus, apar khusus MRI. Harganya juga lebih mahal gitu daripada apar biasa. Ada 4 hal karena MRI ini harus diawasi, ya, artinya harus ada perhatian. Yang pertama, MRI ini menarik logam. Kalau ada benda magnet, ada logam yang sifatnya ferromagnetik masuk ke ruangan MRI, itu bisa tertarik ke arah magnet dengan kecepatan 60 km per jam, kecepatan tinggi, dan dia akan lurus nariknya. Kalau di situ antara trek lurusnya itu ada orang, maka akan tertabrak oleh benda magnet, oleh benda besi tersebut, ya. Kemudian di sana ada juga helium cair sebanyak 2000 liter, sehingga jika terjadi kebocoran atau quenching itu bisa berbahaya, ya. Karena suhu dari helium ini adalah 273 derajat di bawah nol, sehingga sangat dingin. Dan MRI itu ada noise-nya, ada sekitar 90 sampai 110 desibel, sehingga pasien yang diperiksa itu harus diberikan earplug atau earmuff. Kemudian ada radiofrekuensi, sehingga semua peralatan yang menghasilkan radiofrekuensi tidak boleh masuk ke ruang MRI karena dapat mengganggu dalam pembentukan gambar dari pasien atau organ yang sudah diperiksa. Dan untuk keamanan, maka lapis pertama yaitu kuesioner. Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan MRI itu harus melalui pengisian kuesioner MRI, sehingga jika ada dari sekian belas pertanyaan ini jawabannya adalah ya atau yes, maka kemungkinan dia tidak bisa dilakukan MRI karena ada
resiko yang akan memapar pasien tersebut. Karena medan magnet di MRI ini sangat kuat. 15.000 Gauss itu setara dengan 30.000 kali medan magnet bumi. Inilah contoh kalau terjadi quenching atau kebocoran helium. Ini bisa mengakibatkan frostbite, cold burning, dan yang jelas harganya mahal. Karena pendingin MRI ini harganya 800 juta kalau sampai harus diisi penuh gitu ya. Misalkan bocor kosong dan diisi penuhnya 800-an juta. Frostbite ini irreversible. Ini kalau sudah terbakar dingin, jadi dingin pun juga bisa membakar. Ini tidak bisa pulih lagi ya. Dan benda-benda yang tidak boleh masuk di ruang MRI, ini yang pertama adalah pacemaker atau alat pacu jantung. Ini mutlak karena bisa terganggu dan bisa bergeser ya. Karena terpengaruh magnet itu bisa berbahaya. Clip aneurysm juga nggak boleh. Gigi palsu dan hearing aid. Kemudian juga misalkan ada peralatan maintenance, ini maintenance yang masuk ruang MRI harus bersih dari benda-benda logam. Kemudian cleaning service, apar, ya aparnya pun harus khusus seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian security itu juga tidak boleh sembarangan masuk ke zona 4 karena bisa, nanti saya kasihkan contoh bagaimana insidennya kalau terjadi. Aksesoris logam, tato. Nah, kenapa tato? Karena ini bahan dari tato itu adalah ferrooxide, karena dari ada besinya di situ, ada unsur besinya. Sehingga kalau tidak tidak sesuai dengan dosis dari kekuatan magnetnya, itu bisa tertarik dan sehingga iritasi. Tapi ini relatif, ada yang iya, ada yang enggak. Makanya biasanya tetap kita minta persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Bed pasien pun bisa tertarik seperti ini, dan ini adalah contoh real ya di sebuah rumah sakit. Ini pasiennya patah kakinya sehingga menuntut rumah sakit dengan harga yang mahal. Ini contoh saat terjadi kelalaian, pilot error, yaitu operator yang error. Pasiennya panik dan meremehkan ya gaya mekanik. Nah, sehingga terjadi seperti ini. Ya, kalau terjadi seperti ini tentu bahaya ya, bisa menuntut pasien. Ini contoh cleaning service yang masuk membawa alat yang rotary, itu yang untuk mutar mopping ya, atau brushing gitu. Kemudian ini ada alat mesin anestesi itu yang tidak MRI safe sehingga tertarik. Ini accident juga, yaitu anak umur 7 tahun yang di MRI dia sesak nafas, lalu dokter anestesi ngambil inisiatif untuk membawa tabung oksigen masuk, dan terjadilah tarik menarik antara dia dengan dengan MRI, kalah. Akhirnya tabung oksigennya akhirnya melaju kecepatan tinggi ke pusat magnet, dan di situ ada kepala si anak, dan akhirnya tewas. Ini pistol ya di India, ini di China. Ini lihat berapa security yang berusaha menarik kursi rodanya tapi tidak berhasil ya. Ini di India lagi kecepit. Dan ini yang 2018 lalu. Cuma yang tewas ini adalah keluarganya yang memegangi tabung oksigen ya, karena dia terseret sampai ke dalam magnet ya. Terbentur di sana, kemudian ada ledakan juga, namun pasiennya malah selamat. Itu saja rekan-rekan semua presentasi yang bisa saya sharingkan, dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan bisa menghubungi nomor bebas pulsa 1620 ya kalau ekstensi internal ya, dan bisa jumpai saya di unit radiologi.
Demikian saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di Rumah Sakit Awal Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.